Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap muka secara daring atau online ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan Konseling. Kami terdiri dari dengan saya sendiri Nurwanti Husna dan sebelah saya Rodiatul Fatma. Kemudian ada Khairunisa, yang keempat Syifa Kholilah, dan yang terakhir Syalsa Tahira. Sebelumnya kami mengucapkan banyak berterima kasih kepada SMK 3 Muhammadiyah Cilengsi dan kepada Bapak Herianto SE dan Ibu Fathatul Isroiyah SE MSI yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini guna untuk memenuhi tugas magang kami atau yang biasa disebut dengan PLP 1. Kemudian saya lanjutkan, pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020, kami ingin mewawancarai Bapak atau Ibu seputar beberapa poin yang diantaranya, yang pertama tentang kultur sekolah, kedua struktur organisasi dan tata kelola sekolah, ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, keempat kegiatan-kegiatan seremonial, kemudian yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler. Dan yang terakhir, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Baik, mungkin langsung saja kami mulai wawancaranya. Pada pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh Saudari Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Nurwanti. Saya izin bertanya ya Ibu Bapak. Iya. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum dari siswa SMK 3 Muhammadiyah Cilengsi? Pak Heri dulu. Karakteristik berkaitan dengan anak-anak ya. Iya. Bahwa hampir rata-rata Muhammadiyah 3 sendiri anak-anak yang memang 100% perempuan ya. Karakteristik umum baik di dalam proses kedisiplinan cukup bagus terlihat atau tingkat kehadiran daripada anak-anak di sini hampir di atas 90. Dari penjelasan oleh Bapak Ibu Guru juga hampir di atas 90% mereka menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Jadi secara umum bahwa karakteristik anak-anak SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi karena memang didominasi mayoritas perempuan, mereka cukup baik dan juga tingkat kedisiplinnya cukup tinggi. Itu mungkin jawaban. Struktur atau sistem seperti apa? Kultur atau sistem seperti apa yang diterapkan di dalam proses pembelajaran dan sehari-hari? Begitu masuk, siswa langsung melaksanakan jadwal sholat duha, kemudian di 15 pertama membaca Al-Quran, tadarus bersama, kemudian baru memulai inti daripada belajar, ya, belajar untuk maksudnya materi, kepada materi. Kemudian seandainya nanti ada siswa yang terlambat, penerapan intinya pada saat
saya sebagai guru BP-nya, siswa terlambat tidak kami terapkan dengan hukuman fisik, tetapi harus menghafal surat-surat, harus menghafal surat-surat. Jadi misalnya kalau mereka terlambat, kita lihat terlambatnya, seandainya terlambat 5 menit, mungkin membaca An-Naba. Kalau lebih, berarti lebih panjang lagi surat yang harus dihafal. Gitu. Jadinya untuk membiasakan, selain nanti menambah hafalan mereka, juga untuk membuat shock terapinya dia biar hafalannya selalu menambah. Gitu. Iya. Itu yang pembiasaan kultur yang kita tanamkan supaya kita mengharapkan di SMK Muhammadiyah ini kan kita nuansanya kan Islami, jadi harus kita karakter atau akhlak untuk agama kita kuatkan dulu. Kalau agamanya kuat, insya Allah nanti untuk ke pelajaran-pelajaran umum, insya Allah akan mengikuti lebih baik lagi. Kan gitu. Terus kemudian ada masalah nggak Bu di yang biasanya dialami sama siswa? Kemudian bagaimana cara Ibu sebagai guru BK untuk membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut? Baik. Jika ada masalah siswa, ini kan mayoritas kan memang perempuan ya. Kita lihat permasalahannya itu apa. Pertama kita akan memanggil siswa tersebut, ya. Kita panggil siswa, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, kita tanya kenapa misalnya si A, kenapa kamu murung misalnya, kenapa kamu tidak mau bergaul dengan teman misalnya kan gitu. Saya tanya kenapa menyendiri misalnya, seperti itu kita tanya kenapa, permasalahannya apa, dia nanti akan menceritakan, oh mungkin saya malu Bu dengan teman-teman dengan kondisi saya. Kenapa dengan kondisi kamu misalnya? Saya misalnya saya tidak seperti mereka kata gitu. Saya tidak bisa seperti mereka. Kenapa alasan tidak seperti mereka? Mungkin dia mengatakan saya kan tidak mereka rata-rata kalau perempuan kan lebih perasaan ya, mereka ada yang mengeluhkan, misalnya seperti contoh kemarin ada masalah HP misalnya, dia HP-nya tidak bisa mengikuti seperti teman-temannya, misalnya HP kan itu hal sepele ya, mungkin itu hal sepele. Itu kalau perempuan itu menjadi istilahnya, dia itu minder gitu loh, istilahnya minder karena dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya hanya karena HP-nya tidak secanggih HP temannya. Itu aja permasalahan biasanya sering kayak gitu. Jadi kita kasih arahan, kita kasih masukan supaya si siswa ini tidak lagi minder sama teman-temannya dan mau bergabung kembali dengan teman-temannya bermain bersama. Biasanya kendala-kendala seperti itu yang sering terjadi kalau perempuan itu biasanya begitu, karena perempuan ini kan biasa namanya anak cewek itu, aku punya HP baru loh, aku punya ini baru loh, kalau suka itu ya, pamer istilahnya kan gitu. Jadi teman-temannya yang tidak bisa mengikuti polanya dia jadi minder di kelas, menyendiri, murung, itu yang sering terjadi di kelas. Jadi kita panggil dia, kita ajak ngobrol dia, kemudian kita kasih semangat, kita kasih support supaya tidak minder lagi. Jadi bagaimana mereka itu bisa mengikuti tanpa harus dengan istilahnya barang-barang yang dia punya kan gitu. Jadi kita mengajak mereka itu bersaing di bidang pendidikannya atau ilmu yang kita miliki. Jadi kamu tidak usah minder dengan apa yang dia punya, tunjukkan kemampuanmu apa. Jadi kamu itu menjadi mempunyai nilai lebih tanpa dengan membandingkan barang yang dimiliki temannya tadi. Seperti itu contoh-contoh kita membesarkan hati ke siswa-siswa supaya tidak minder dengan teman-temannya kan gitu. Biasanya begitu. Dia nanti tidak istilahnya ke orang tuanya minta seperti temanku, minta ini minta itu kan gitu. Jadi kita besarkan hatinya supaya mereka meskipun dengan HP yang biasa tapi kamu tetap bisa maju gitu. Saya semangati seperti itu. Jadi tidak harus HP yang bagus misalnya, HP apapun, yang penting kamu bisa mengikuti materi-materi yang ada di sekolah, karena itu hanya sarana aja, jadi tidak harus sama atau bagaimana. Jadi kita besarkan jiwanya, kita besarkan hatinya, jadi
supaya tidak minder gitu. Itu yang sering terjadi karena anak perempuan itu biasa kayak begitu, kata gitu ya, biasa saling ajang lomba untuk memamerkan apa yang dia punya, itu yang sering terjadi memang. Pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020 kami ingin mewawancarai adik-adik seputar Bagaimana respon dari kamu dan teman-teman tentang sistem atau cara yang diterapkan sekolah dalam pembelajaran atau sehari-hari? Ya, responnya baik. Sebelumnya kayak ada keberatan atau menurut kamu kurang tepat dalam sisi sistem pembelajaran dari sekolah atau tidak? Sempat sih ada keberatan di satu mata pelajaran yang kebanyakan tugas daripada menerangkannya gurunya. Untuk ekstrakurikuler apa saja yang ada di sekolah SMK Muhammadiyah tersebut? Itu ada untuk organisasinya Sebelwaton. Di SMK Muhammadiyah sendiri ini ada 3 ortam. Yang pertama ada Sebelwaton, yang kedua ada IPM, yang ketiga ada tapak suci. Dan ekstrakurikuler yang biasanya itu ada kayak tafsir, terus voli, ada basket juga, apalagi ya? Gamelan ada, apalagi ya Jun? Ya lupa kan. Tahu saya Kak. Hadroh. Hadroh. Lagi ya. Udah. Ya, udah. Poli. Oh iya, ada Poli udah ada jurnalistik juga, Kak. Baik. Jurnalistik apalagi? Udah. Fireflies, a million little pieces.